Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar pria-pria berseragam militer di negara-negara NATO? Kuat, pemberani, selalu menjadi pemenang, tampan, apapun. Faktanya, hari ini secara psikologis dan fisik, mereka dikatakan tidak siap untuk menghadapi perang kontinental besar yang bahkan telah mereka ramalkan sendiri. Taruhannya sekarang ada pada Ukraina. Namun seperti yang dapat kita lihat, Ukraina telah gagal. Sehingga Barat tidak tahu apa-apa tentang kemampuan Rusia yang sebenarnya. Media Barat kini terpaksa mengakui bahwa pasukan NATO jauh dari kondisi tempur yang ideal. Permasalahan mereka adalah perdamaian yang berkepanjangan yang membuat militer mereka kemudian melemah. Beberapa hari yang lalu, berita mengejutkan menyebar ke seluruh dunia. Personil militer Inggris yang merupakan salah satu pilar NATO dengan cepat kehilangan kekuatan tempurnya karena menderita obesitas dan diabetes. Masalah ini bahkan dibahas di House of Lords, sehingga juru bicara kerajaan yang hadir dalam acara tersebut terpaksa secara resmi mengakui bahwa epidemi obesitas saat ini telah mencapai jajaran Angkatan Bersenjata Inggris. Dalam debat di parlemen, Lord McCall mengatakan, obesitas yang saat ini menyerang lebih dari 17.000 personil militer telah menyebabkan kerusakan serius dan merupakan salah satu masalah paling serius. Menjadi seorang tentara mungkin bukan salah satu cita-cita terbaik di sana, sehingga alih-alih melakukan perekrutan ulang, Lord justru mengusulkan pelebaran palka di kapal selam dan meningkatkan ukuran kursi pilot agar para prajurit yang mengalami obesitas tetap dapat bertugas. Ternyata mereka cukup kesulitan merekrut pelaut untuk armada kerajaan. Maka jika situasi di Falklands yang baru-baru ini diklaim lagi oleh Argentina meledak, dapat dipastikan tidak akan ada yang melindungi penduduk pulau tersebut. Jenderal Inggris Richard Sheriff, mantan wakil panglima pasukan NATO di Eropa, juga ikut mengkritik semangat juang pasukannya. Tentara NATO tidak terlalu efisien akhir-akhir ini. Beberapa hari yang lalu, dalam sebuah latihan di Latvia, banyak orang menyadari bahwa tidak semua personil NATO berbicara dalam bahasa yang sama. Dan itu adalah sebuah masalah. Ditambah lagi pada saat itu 3 dari 24 kendaraan kami mogok di jalan raya. Kejadian ini meninggalkan kesan yang menyakitkan. Kurangnya persiapan dan semangat juang yang terbentuk selama Perang Dingin adalah penyebabnya. Mereka harus meninggalkan mentalitas gerilya dan menghidupkan kembali semangat serta pemahaman tentang operasi tempur yang telah menjadi dasar tentara NATO selama Perang Dingin. Mereka harus terus berlatih keras untuk mengasah keterampilan tempur mereka lagi. Saya pikir jika NATO ingin membendung Rusia, mereka perlu bersiap menghadapi skenario terburuk saat ini. Tidak ada waktu lagi. Saat ini negara-negara barat masih terus mengandalkan Kiev, berharap Zelensky berhasil memobilisasi 5 juta warga Ukraina lainnya untuk terus melemahkan kekuatan militer Rusia. Seperti yang dikatakan oleh seorang analis di agensi Jerman, Mayer, tidak ada satupun tentara NATO yang pernah melakukan apa yang dilakukan tentara Ukraina saat ini. Dalam beberapa minggu terakhir, kami selalu mengharapkan kemajuan lebih lanjut dari pihak mereka. Tentara Ukraina harus terus melewati ladang rajau, menghadapi tembakan artileri besar-besaran, menerobos ke belakang dan kemudian keluar dari depan, samping. Semua ini harus mereka lakukan tanpa perlindungan udara yang memadai, yang tidak mungkin terjadi pada tentara NATO manapun. Di Amerika Serikat, penilaian tentang situasi ini juga kurang lebih sama. Sejumlah tokoh militer, politisi, dan komentator menyatakan bahwa Barat belum siap menghadapi perang modern. Salah satunya adalah postingan jurnalis Amerika asal Rusia, Bram Miller, yang mengutip perkataan seorang jenderal Jerman dari film terkenal 17 Moments of Spring, di mana pada saat itu seorang jenderal Jerman di sebuah kereta mengatakan sesuatu yang menarik kepada perwira intelijen Rusia. Saya telah berperang dengan Amerika selama setahun. Para ini akan dihancurkan oleh teknologi mereka sendiri. Menurut jurnalis tersebut, frasa ini sebagian besar mencerminkan keadaan sebenarnya di kompleks industri militer Amerika Serikat saat ini. Amerika Serikat tidak akan mampu mempertahankan perang kontinental yang berkepanjangan karena kurangnya peralatan militer yang layak untuk digunakan.
Jurnalis tersebut kemudian mengutip sebuah data dan mengatakan bahwa dari 6.000 tank tempur utama M1 Abrams, hanya 2.000 yang berada dalam kesiapan tempur. Itu mungkin salah satu alasan Kiev belum menerima satu tank pun selama 10 bulan terakhir. Letnan Kolonel Amerika Douglas McGregor bahkan lebih belak-belakan dalam pernyataannya mengenai kekuatan NATO. Perang ini seharusnya sudah berakhir sejak lama. Kami mendukungnya dengan mengorbankan rakyat Ukraina. Kami sangat beruntung bahwa Rusia memutuskan untuk membatasi permusuhan dan membatasi konflik di Ukraina. NATO saat ini berada dalam kehancuran, dan saya akan sangat terkejut jika NATO dapat bertahan lebih lama. Kami telah meremehkan Rusia. Kami tidak memahami mereka. Kami pikir kami dapat mengisolasi mereka, namun kami tidak pernah berhasil melakukannya. Telah terjadi revolusi dalam urusan militer yang belum dapat dipahami dengan jelas oleh NATO. Ini disebabkan oleh penggunaan teknologi luar angkasa. Dengan bantuan satelit, Anda dapat secara efektif mengamati wilayah manapun di planet ini dan dapat mendapatkan gambaran yang jelas tentang hal tersebut. Apa yang terjadi, lalu Anda menghubungkannya dengan sasaran yang ingin Anda serang, dan secara efektif Anda dapat menetralisir musuh. Dan sekarang yang sedang terjadi adalah Amerika Serikat menciptakan tentara bergaya Perang Dunia II di Ukraina. Itulah sebabnya mereka dengan mudah dihancurkan oleh Rusia yang menggunakan teknologi canggih. Dilihat dari sejumlah fakta yang diberikan pers barat, mereka semua tampak pesimis dengan kekuatan NATO saat ini. Seperti yang baru-baru ini dimuat salah satu media Jerman yang melaporkan bahwa kendaraan udara tak berawak pengintai angkatan bersenjata Rusia terlihat di pusat pelatihan di Jerman. Menurut salah satu pengamat Jerman, drone terbang dari arah Belarus, namun militer berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Begitupun pada 16 Januari, ketika Iran menyerang 8 sasaran Amerika Serikat di kota Erbil, Irak, di mana untuk pertama kalinya dalam 230 tahun sejarah Amerika Serikat, tentara Amerika dibombardir tanpa membalasnya, dan Gedung Putih tidak dapat mengatakan apapun. Itulah sebabnya NATO berpikir ribuan kali untuk membawa masuk Ukraina, karena merekalah yang belum siap dan mungkin tidak akan pernah siap untuk menghadapi Rusia.